kita akan baca sama-sama. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir." Amin. Kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, cerita bagaimana ada keluarga seorang nabi yang kemudian nabi ini meninggal, lalu kemudian mereka mengalami masalah ekonomi, saudara. Ya. Mereka terlilit hutang dan pada akhirnya sebagai akibatnya dua anak daripada nabi ini akan diambil oleh si penagih hutang untuk menjadi budak sebagai bayaran daripada hutang mereka. Nah, kemudian si janda daripada nabi ini datang dan minta pertolongan kepada Elisa. Kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, dan ini menjadi sesuatu yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kemudian pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam, mujizat itu terjadi. Ya, mujizat itu terjadi. Elisa bilang, "Kumpulkan bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu, kumpulkan sebanyak-banyaknya." Dan janda nabi ini kemudian pergi, saudaraku, kepada tetangga-tetangganya dan meminjam buli-buli kosong atau bejana-bejana kosong untuk dibawa, saudara. Dan terjadilah mujizat seperti yang ditulis pada ayatnya yang ke-6 ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadilah mujizat yang luar biasa bagaimana selama bejana itu ada, Bapak Ibu Saudara, maka minyak itu terus mengalir. Ya, sampai kapan? Sampai bejana itu penuh semuanya. Ya, sampai tidak ada lagi bejana yang kosong. Saudara, dikatakan lalu berhentilah minyak itu. Ya, ketika ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ketika bejana itu sudah tidak ada lagi, maka mujizat itu berhenti. Artinya kalau kita lihat dari arti rohani, Bapak Ibu Saudara, maka bahwa bejana itu harus banyak. Bejana itu harus sebanyak-banyaknya. Semakin banyak bejana yang disediakan oleh janda ini, maka semakin tidak ada habis-habisnya mujizat itu, saudara. Ya, minyak itu akan mengalir terus mengalir. Apa itu bejana? Seringkali kita mendengar bahwa bejana itu adalah hati kita. Ya. Bejana itu adalah kehidupan kita. Berapa banyak kali kehidupan kita tidak menyediakan bejana yang cukup. Kita mau mujizat, ya. Kita rindu mujizat terjadi. Tetapi berapa banyak kita mengalami mujizat yang pas-pasan. Kita mengalami mujizat yang ala kadar. Kita mengalami mujizat, bukan tidak mengalami mujizat, tetapi ketika kita melihat orang, kok orang itu kok mengalami mujizat luar biasa, mujizat yang hebat, mujizat yang... Adakah Tuhan tidak adil? Ternyata tidak. Dari cerita ini kita melihat seberapa banyak sebetulnya bejana yang kita sediakan. Seberapa banyak sebetulnya hati kita, ruang hati kita yang kita sediakan buat Tuhan. Dan disitulah Tuhan tuangkan. Kenapa? Karena kadang-kala kita terlalu sedikit menyediakan hidup kita, menyediakan hati kita. Saudara, kenapa?
Karena hati kita sudah terlalu banyak diisi sama hal-hal yang lain. Ya, kalau hati kita ini ada banyak partisi-partisinya, saudaraku, ada banyak kotak-kotaknya, maka kotak-kotak yang lain itu sudah diisi dengan banyak, dengan kesibukan, dengan kekecewaan, bahkan dengan kebencian, ya, bahkan dengan segala hal-hal yang lain, saudara. Bukan cuma dengan dosa, tetapi mungkin hal-hal yang lain, saudara. Ya, hobi kita sampai apa? Bejana buat Tuhan, saudara. Bejana, ruang buat Tuhan itu terlalu sedikit yang kita sediakan. Saya tidak bilang bahwa itu semua dosa, ya saudara. Tetapi ada ruang-ruang yang ada yang kita isi bukan dengan dosa, tapi dengan hal-hal yang lain. Ya, dengan kesibukan kita, dengan hobi kita, saudaraku. Sampai yang tadi saya katakan, ruang buat Tuhan itu terlalu sedikit yang kita sediakan. Kita sudah isi ruang-ruang itu, saudara, ya. Kalau ini ruang hati, ya, ada partisinya, ada kotak-kotaknya gitu. Kita isi dengan kekhawatiran, dengan macam-macam. Sampai hanya beberapa ruang saja yang kita sediakan untuk apa? Buat Tuhan, kita berikan buat Tuhan. Yang lainnya buat hal-hal yang seperti itu. Lalu kemudian kita bilang, Tuhan buat mujizat yang besar buat saya, Tuhan buat mujizat yang besar. Tapi sebetulnya, saudaraku, pada akhirnya kita mengalami mujizat, bukan tidak mengalami mujizat, tapi apa? Ala kadarnya. Karena saya melihat di sini, seberapa besar ruang hati bejana yang sudah sediakan buat Tuhan, sebesar itulah Tuhan tuangkan mujizat itu dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara? Seberapa besar, seberapa banyak yang kita sediakan. Seberapa besar bejana yang janda Nabi ini sediakan, sebesar itu minyak itu mengalir. Ketika dia bilang tambah lagi satu, anaknya bilang udah habis, tadi itu yang terakhir, maka berhentilah minyak. Ini pelajaran buat kita semua sebetulnya, saudara. Ini introspeksi buat kita semua. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, hati kita tuh banyak partisi-partisinya. Ya, buat maaf, ini versi saya, ya sudah saya saya gambarkan seperti kotak. Dan kita isi yang lainnya, ya. Dengan dosa, dengan hati kita yang kotor, dengan pikiran, dengan macam-macam. Tapi juga ada dari hobi, kesibukan kerja, ya, kesibukan urus keluarga dan lain sebagainya. Dan itu yang tadi saya katakan, hanya tersisa sedikit saja kotak-kotak itu yang digambarkan oleh Alkitab di 2 Raja-Raja pasal 4 itu bejana-bejana. Hanya sedikit sekali. Tapi kita mau ngalamin mujizat yang hebat. Kita mau ngalamin mujizat yang luar biasa. Kita mau ngalamin mujizat yang unlimited. Tapi kapasitasnya, ya, ruang yang kita beri buat Tuhan hanya sedikit saja. Ruang untuk kita menyembah, ruang untuk kita baca firman, ruang untuk kita beribadah, ruang untuk kita sediakan hati kita buat Tuhan. Ruang buat kita melayani Tuhan hanya sedikit. Ala kadar. Yang lainnya ada banyak, bukannya sedikit, banyak. Tapi kita sudah isi dengan hal-hal yang lain. Saya pernah diceritakan, sudah ada satu rumah, ya, satu rumah buat jalan saja susah gitu. Ya, ada satu rumah, ya, saudara, keluarganya sendiri yang cerita sama saya. Aduh, saya bingung, rumah saya itu penuh sesak. Apa? Barang-barang. Iya, barang-barang. Yang rongsokan, ya. Plastik-plastik bekas, gelas-gelas aqua dikumpulin, botol-botol aqua dikumpulin, ditumpuk semua. Semua kotak-kotak, dus-dus dikumpulin semua. Jadi buat jalan saja sempit. Sampai apa? Sampai udah nggak punya ruang buat tempat duduk, nggak ada ruang buat sofa, nggak ada ruang buat tempat makan, nggak ada ruang buat
Ini kisah nyata loh saudara, ya penuh gitu. Buat orangnya aja jalan mesti begini. Banyak tumpukan-tumpukan yang nggak perlu. Dos, plastik semua kresek-kresek dikumpulin sampai numpuk sampai banyak bisa. Sampai udah nggak bisa nempatin apa-apa, sudah nggak ada. Berapa banyak kali kehidupan kita seperti itu. Kalau rumah masih mending. Rumah saja kita dengar itu saya kaget, ada, ya ampun. Yang begituan dikumpulin semuanya. Plastik apa namanya, tali-tali rafia dikumpulin, bekas-bekasnya dikumpulin, digelibetin gitu, dikumpulin, tumpuk jadi banyak. Maaf, buat rumah aja kita bingung. Tapi masalahnya dari yang lebih mengerikan sebetulnya adalah apa? Ternyata hati kita juga seperti itu. Yang nggak perlu kita masukin dalam diri kita. Yang nggak perlu yang sampah-sampah kita masukin sampai apa? Ruang buat jalan saja, apalagi ruang buat Tuhan hati udah nggak ada. Ini firman buat saya dan saudara. Ruang buat Tuhan sudah tidak ada. Ruang buat untuk sesuatu yang Tuhan hadirkan mujizat yang indah sudah nggak ada. Kayak tadi saya gambarkan rumah itu kisah nyata beneran saudara. Ya. Suaminya yang cinta sama saya, istri saya itu suka numpukin, barang-barang ditumpukin, semua dikumpulin, kami dikumpulin, nggak boleh dibuang. Kotak beli apa, Kentucky dikumpulin, bayangin saudara, berpuluh-puluh tahun yang penuh rumah. Nah, berapa banyak kali yang lebih parah adalah kehidupan kita diisi dengan yang seperti itu. Sampai nggak punya ruang buat sofa baru, nggak ada ruang buat apa? Buat ruang keluarga, nggak ada ruang buat apa? Buat ruang makan, nggak ada ruang buat nyantai, nggak ada. Nggak ada ruang buat Tuhan hadir, nggak ada ruang buat Tuhan nyatakan mujizatnya, nggak ada ruang buat Tuhan nyatakan kebaikan. Kenapa? Karena ada terlalu banyak, besar sebetulnya, tapi udah penuh. Ruangan-ruangan itu sudah penuh. Kita isi dengan hal-hal yang nggak berguna, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang bikin ribet. Yang seharusnya rumah ini tempat di mana kita bisa santai, tempat di mana bisa kumpul keluarga, itu udah nggak ada lagi. Tempat di mana kita bisa merasakan sesuatu yang indah bersama, itu udah nggak ada. Yuk sama-sama kita lihat saudara, kehidupan kita seperti apa. Terlalu banyakkah yang seperti itu dalam hati kita? Sampai ada sih ruang buat Tuhan, ada cuma sedikit. Tersisanya itu terlalu sedikit. Puji Tuhan, saudara punya waktu buat Tuhan. Saudara menyediakan ruang buat Tuhan untuk saudara punya, ya, membebaskan Tuhan hadir dalam hidup saudara lewat doa pagi. Dan saya percaya doa pagi menjadi sebuah indikasi juga saudara. Ya, saya percaya doa pagi menjadi sebuah indikasi juga seberapa besar ruang hati saudara yang Tuhan saudara sediakan buat yang di rumah juga. Ya, seberapa ini bisa menjadi indikasi ibadahmu kepada Tuhan tiap hari Minggu, doamu, persekutuan pribadimu saat teduhmu, baca firmanmu tiap hari, itu menjadi indikasi berapa besar ruang hatimu yang kau berikan buat Tuhan. Itu bisa menjadi indikasi, itu bisa menjadi tanda. Kalau doa nggak ada, baca firman nggak ada, ibadah kadang-kadang, maka saya harus bilang begini, saya harus ingatkan bahwa terlalu penuh saudara, hati saudara dipenuhi dengan hal yang sia-sia. Berarti hati saudara, bejana hati saudara terlalu penuh untuk hal-hal yang nggak perlu, yang nggak penting. Sampai apa? Tempat ruang buat Tuhan udah nggak ada. Mengerikan. Janda ini sih puji Tuhan banyak sebetulnya, tapi nggak maksimal. Itu aja. Kalau sampai dia lebih, bukan cuma tetangga sebelah, tapi sampai kampung sebelah, mungkin ada kampung sebelah, dia datangin minta tolong, si pinjam. Karena hasilnya ini luar biasa. Dia bisa bayar hutang, dan Elisa bilang kamu bisa hidupi anak kamu ke depan itu dengan penjual hasil minyak itu. Nah, bayangkan saudara, kalau bejananya yang janda ini kumpulkan lebih banyak lagi, maka lebih banyak lagi hasil yang dia bisa dapatkan dari penjualan minyak.
Tuhan sebetulnya sediakan mujizat buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Tuhan sediakan mujizat. Saya percaya tiap-tiap hari ada mujizat yang Tuhan sediakan. Ada amin, saudara. Tapi itu tuh saudara, ya. Terlalu akhirnya apa? Mujizat yang kita dapatkan tiap-tiap hari. Saya tidak mau bilang kita harus mengejar mujizat. Tidak. Tapi saya percaya hidup kita disertai dengan mujizat. Ada amin, saudara. Beda, saudara. Kita tidak usah perlu mengejar mujizat. Ada orang yang kalau ibadah mengejar mujizat. Jangan, bukan begitu. Ibadah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Ibadah itu bukan mengejar mujizat, bukan. Akhirnya apa? Ada orang-orang yang alami mujizat. Maaf, saudara, tetes demi tetes saja, tes. Ketika engkau dan saya membutuhkan sebuah mujizat yang besar, engkau membutuhkan mujizat satu baskom gitu, satu ember, satu apa. Tapi tes. Bukan kita tidak bersyukur, tapi saya mau bilang ada kesalahan di sini. Kenapa? Karena sebetulnya apa? Engkau mengharapkan sesuatu yang besar, tapi apa? Engkau bikin lubang itu, saudara. Engkau bikin lubang untuk aliran mujizat itu mengalir. Itu hanya selubang jarum. Seperti hanya selubang jarum. Tapi engkau berharapnya ini ada baskom besar, Tuhan, limpahi, penuhi sampai luber. Tapi engkau hanya bikin lubangnya cuma satu. Terus ya netes, mujizat. Mujizatnya bukan ngalir, netes. Penuh. Ada orang-orang yang ngalamin kepenuhan, penuh ngalamin, tapi udah mati. Anak-anaknya yang ngalamin. Atau baru dapetin waktu saya sih percaya mujizat kebaikan Tuhan berikan selama kita hidup. Ada amin, saudara. Sehingga hari-hari yang kita jalani itu, saudara, hari-hari yang indah, hari-hari yang ada kemanisan. Seperti ada sebuah lagu, keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku. Ada amin, saudara. Ada sesuatu yang indah di belakang, indah di depan, indah di samping, indah. Ada tantangan, tetapi ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Ini bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua kita akan lihat bersama pada ayat 21 sampai 23. Sama-sama kita baca ayat ini, sudah. 1, 2, 3. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan terus terang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Saudara, kita melihat di sini, saudaraku, ya. Kita lihat di sini bagaimana iman dari seorang perempuan Sunam ini, saudara. Ya, perempuan Sunam yang berbaik hati, yang ada kemurahan hati. Ya. Saya pernah sampaikan khotbah tentang orang yang punya kemurahan hati, dia akan menuai kemurahan juga. Ada amin, saudara. Ya. Orang yang menabur kemurahan, dia akan menuai kemurahan. Dia menabur kemurahan, dia lihat ada orang tua, ya saudara, dia nggak kenal, dia nggak tahu siapa ini orang, dia nggak kenal, dia tidak tahu Elisa itu nabi, dia nggak kenal. Didampingi ada anak muda, selalu tiap berapa hari sekali lewat di depan rumahnya. Akhirnya dia bilang sama suaminya, kasihan, ya. Kadang-kala mungkin mereka pernah istirahat di dekat rumah, ya. Elisa sama Gehazi ini pernah beristirahat, ya saudara. Akhirnya dia putuskan, udah kita kasih tempat aja di ruangan atas, ada kamar kosong supaya mereka bisa istirahat. Kasihlah tempat, dijamu. Setiap kali Elisa datang lewat, suruh mampir, bisa istirahat, dijamu dengan baik.
Orang yang menabur kemurahan pasti menuai kemurahan. Tapi yang saya mau sampaikan lewat ayat ini, saudaraku, bukan itu, saudaraku, ya. Tetapi yang saya lihat tentang bagaimana ini iman. Bagaimana saya melihat ini perempuan Sunem ini hebat sekali. Ya. Ketika dia melihat dia dapat anak, dia ini apa namanya? Dia ini mandul, dia nggak punya anak. Elisa menubuatkan tahun depan karena kebaikan hati daripada perempuan ini, dia, saudaraku, itu yang saya katakan. Dia ngalami juga kemurahan yang tadinya dia tidak mungkin punya anak. Akhirnya dia punya anak. Anaknya bertumbuh besar. Tapi tiba-tiba anaknya satu hari ketika di ladang dia teriak sakit, kepala sakit. Akhirnya mati. Nggak berapa lama dia coba tahan, dia saudara coba rawat sendiri, akhirnya mati. Tapi hebat, saudara, di sini dibilang, lalu naiklah perempuan itu, dibaringkanlah dia di atas tempat tidur api Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruhlah kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada api Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya kepada suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Hebat. Suaminya udah bilang, udah gak perlu. Karena ngadep Nabi itu harus ada waktunya, saudara. Ya. Harus ada waktunya, momennya harus tepat. Karena Nabi gak mau ditemuin kalau bukan waktunya. Ya. Makanya si suami ini bilang, jangan pergi, bukan bulan baru, percuma. Tapi hebat ini perkataan si istrinya ini, ya, perempuan Sunem ini. Dia bilang, jangan khawatir. Anaknya sudah lagi mati dia. Dia masih bisa bilang nguatin orang, jangan khawatir. Dalam terjemahan yang lain dibilang begini, waktu suaminya bilang begitu, dia bilang begini, semua akan baik-baik saja. Hebatnya, saudara. Ketika pengharapannya ini sudah hancur lebur, anaknya mati. Nah, saya tidak tahu tuh, saudara, hari-hari ini sudah sedang mengalami seperti apa. Ada kematian yang bagaimana? Kematian bisnis, kematian usaha, kematian kayaknya apa gitu, ya, pengharapan, ya, kematian dalam keluarga dan lain sebagainya. Nah, ada banyak orang-orang bilang, aduh, mati baik. Nah, ada orang yang kemudian hilang pengharapan, hilang iman, hilang kekuatan, semuanya hilang. Kenapa? Karena yang ada di depan matanya sebuah kematian. Dan itu kenyataan, itu fakta. Dan saudara sedang melihat apa, fakta apa yang sedang saudara saksikan hadapi hari-hari pagi ini? Saya tidak tahu. Ya. Jalan yang tertutup kan? Itu kenyataan, fakta yang saudara sedang lihat. Ya. Jalan buntu kan? Tanah yang kering kan? Tapi wanita ini bisa bilang begitu. Ketika suaminya bilang kenyataan, udah percuma, jangan. Bukan waktunya ketemu sama Nabi. Dia bilang, jangan kuat. Dalam terjemahan yang lain dia dikatakan, semua pasti baik-baik saja. Tuhan suka, saudara, kalau kita punya iman seperti ini. Ada amin, saudara. Tuhan suka. Tuhan suka kalau kita punya kata-kata yang positif seperti ini. Tuhan suka kalau kita menghadapi masalah, kata-kata kita bukan kata-kata yang negatif. Tuhan suka. Tuhan menghargai perkataan yang kita ucapkan ketika perkataan itu perkataan iman. Tuhan suka. Waktu Abraham naik, tinggalkan suruh hambanya, diam di sini, berhenti ya saudara. Dia pergi, aku akan kembali, katanya. Abraham bilang, dengan iman aku akan kembali bersama anak ini. Padahal Tuhan bilang anak ini harus dikorbankan di atas Gunung Moria. Tapi dengan iman dia bilang, kami akan kembali lagi. Kalau kami kan bukan sendirian, berdua, jamaah.
Karena kalau kata-kata kita jadi kata-kata yang negatif, kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor, kata-kata yang nggak ada firman di dalam. Wanita ini menjawab, jangan khawatir. Siapa yang nggak khawatir? Anak itu bukan sakit loh saudara. Anak itu sudah mati. Waktu anak itu udah di pangkuannya, dia berdoa, ya Tuhan, tolong anak saya, tolong anak saya, tolong anak saya. Dibangkit-bangkit, dia cek lagi, aduh masih nafas, aduh puji Tuhan, gitu ya saudara. Nah, masih nafas. Kadang-kadang dia lihat, aduh ini apa nih, kayak udah, tapi dia lihat detak jantung anaknya, masih detak, aduh masih hidup. Tuhan, terima kasih Tuhan, kasih panjang umur, Tuhan sembuhkan. Dia terus nangis, dia nangis dengan pengharapan doanya didengar. Ternyata satu saat dia tes lagi, dia cek lagi, dan nadi anaknya sudah berhenti mungkin, seperti itu. Udah terlambat, udah habis. Tapi nggak berhenti loh, saudara, hebat ya. Nggak berhenti loh pengharapannya, nggak berhenti loh imannya, nggak berhenti doanya. Dia langsung bilang sama suaminya, suruh pegawai kita sediakan kendaraan untuk saya bawa ini. Saya mau pergi ke Nabi. Kata-kata ini yang buat saya jadi perenungan buat kita semua. Jangan khawatir. Hatinya lagi hancur. Maaf nih saudara, papa sama mama, ya ibu, suami sama istri, ya kehilangan anak, kayaknya lebih kehilangan istri kayaknya. Kenapa? Karena si istri yang melahirkan, si istri yang mengandung. Dia ingat masa-masa waktu dia lagi mulai mengandung, ada gerakan, ada tendangan di dalam perut, ada apa? Aduh, bahagia. Walaupun sengsara, tapi sengsara yang bahagia, penderitaan tapi ya bahagia. Yuk saudara, kita belajar seperti ini. Ada amin saudara. Hati-hati ketika engkau menghadapi sesuatu yang sulit, hati-hati dengan perkataan. Saya juga. Hati-hati, perhatikan apa yang engkau ucapkan. Adakah perkataan itu perkataan iman? Ataukah perkataan yang sia-sia? Karena Amsal bilang begini, apa yang engkau gemakan, engkau akan makan buah. Kalau engkau kalau engkau menggemakannya sesuatu yang buruk, engkau juga akan makan buah. Kalau engkau menggemakan yang busuk, engkau akan makan buah yang busuk itu. Tapi kalau engkau menggemakan buah yang manis, indah, maka yang indah itu yang manis itu yang kau makan. Tolong kita pagi hari ini, ya. Sehingga karena perjalanan hidup Kristen tidak luput dari masalah. Perjalanan hidup Kristen nggak luput dari tantangan, dari cobaan, dari ujian, dari pergumulan-pergumulan. Tapi yang membedakan adalah apa? Yang membedakan bagaimana respon kita. Yang membedakan apa? Hati kita. Yang membedakan apa? Perkataan kita waktu kita menghadapi masalah pergumulan hidup kita. Dan Tuhan tolong, mari kita menyembah Tuhan.